ada rumah-rumah panggung, rumah-rumah panggung. Nah itu rame. Di situ tuh ibu-ibu lagi nyuapin anak, lari-lari ngejar-ngejar anak gitu. Ada yang bakar sampah, nyapu halaman, dan benar-benar real lari-lari gitu. Nah kita tuh nggak cewek-cewek cowok gitu kan duduk-duduk di atas perahu itu. Tapi memang orang-orang itu tuh nggak ngomong gitu. Sama kakak saya sempet ngomong permisi pak gitu. Dia tuh cuman noleh gitu doang. Dia doa gitu salawat gitu kan. Yaudah yuk jalan gitu. Jam 6, udah hampir jam 6. Jalan keluar dong kami, baru keluar. Terus itu ke bapak security. Terus kami bilang, Pak tadi di dalam rame loh. Enggak kok, enggak ada siapa-siapa. Ini udah maghrib, mana ada orang, mana ada yang datang ke sini gitu kan. Apalagi bukan hari Minggu katanya tuh. Sahabat Kepri, kalau kita bicara tentang sejarah, banyak sekali aspek ataupun destinasi yang bisa kita bahas, terutama di Kepulauan Riau. Dan wisata sendiri bukan hanya sekedar wisata ke tempat-tempat yang memiliki atau menyajikan pemandangan yang indah. Ada juga seperti bisa dikatakan destinasi alam. Ada juga destinasi budaya dan juga destinasi sejarah. Kalau kita gali lebih dalam, sejarah bukan hanya tentang sejarah budaya, atau mungkin di Kepulauan Riau sering kita dengar tentang kerajaan Melayunya. Tetapi ada juga sejarah yang tertulis karena adanya tragedi. Seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu Kepulauan Riau merupakan salah satu perbatasan di mana banyak sekali imigran yang datang dari luar negeri. Karena memang posisinya Kepulauan Riau itu adalah perbatasan di Laut Cina Selatan. Jadi zaman dulu nggak ada paspor. Jadi memang banyak sekali pendatang seperti dari tanah Malaysia, Singapura, lalu kemudian kita akan berbicara tentang imigran yang datang dari Vietnam, yaitu para pengungsi dari Vietnam yang memang menjadi korban peperangan pada saat itu, dan akhirnya mereka mencari tempat untuk mengungsi, melarikan diri dari negaranya, melarikan diri dari peperangan dengan harapan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tenang. Dan mereka, para pengungsi Vietnam ini akhirnya memasrahkan dirinya untuk mengarungi Laut Cina Selatan yang akhirnya mereka berlabuh di Pulau Batam. Untuk itu kali ini Sisi Lain Kepri eksklusif akan membahas kisah pengalaman pribadi salah satu sahabat Kepri yang sudah datang ke sini untuk sharing bagaimana pengalamannya di Kampung Vietnam Galang, Batam.
Sahabat Kepri, kali ini sisi lain Kepri sudah kedatangan seorang tamu spesial. Namanya adalah Neni, ya. Neni ini kesehariannya entrepreneur ya. Yes. Entrepreneur berarti luar biasa nih, punya banyak usaha kayaknya, pengusaha sukses di Batam nih kayaknya nih. Wow, Mbak. Gimana kabarnya, Neni? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Ini ceritanya sekarang nih posisinya tadi saya dengar-dengar baru pulang dari Barelang. Barelang. Dan ini kayaknya langsung bisa flashback langsung ya, karena memang posisi Kampung Vietnam sendiri berada di Jembatan Barelang. Jembatan 6. 6 ya, Iya, jembatan Barelang 6. Jadi posisinya itu kira-kira sekitar 60 km dari Batam Kota. Jadi kalau misalnya kalian menempuh dengan perjalanan darat, itu bisa memakan waktu kurang lebih 1,5 jam dari Batam Kota menuju ke Kampung Vietnam ini. Oke, boleh nggak kira-kira nih? Tapi sebelumnya, kalau misalnya kalian mau tanya langsung nanti setelah Neni bercerita, di follow Instagramnya ya. Ini nih Instagramnya Kak Neni nih. Oke. Nah, kan kalau saya pribadi nih, Mbak Neni, kalau untuk ke Kampung Vietnam tuh masih belum siap, karena kan di situ kan terlalu banyak energi negatif, ya kan? Karena betul-betul memang penuh dengan ya kenyataan hidup yang memang pahit, sakit dan semuanya itu. Jadi saya memang belum siap aja untuk masuk gitu. Jadi saya penasaran nih. Setiap kali mendengar pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah pernah datang ke situ. Kalau Neni sendiri kayak gimana nih? Dikit aja dulu deh. Jadi itu pada tahun 2008 tuh saya masih sekolah. Jadi saya ikut keluarga datang ke situ tuh karena di jalan kan dari pantai, terus bawa keluarga dari luar kota. Nah, yang biasanya saya dari kecil ke Kampung Vietnam itu sepi. Paling enggak itu bukan hari Minggu. Bukan hari Minggu. Dan biasanya itu sepi, apalagi bukan hari Minggu. Nah, pada saat itu tuh beda, Mbak. Yang biasanya sepi, di situ rame. Jadi tuh pada saat itu Kampung Vietnam itu beda dari yang lain gitu. Maksudnya beda dari seperti biasanya didatengin gitu. Rame. Tapi emang pas datangnya emang rame-rame itu berapa orang? Jumlahnya berapa? Satu mobil itu rombongan 5 orang. Ada 2 mobil? Enggak, Satu mobil. Satu mobil Berarti rombongannya Neni itu berlima. Iya, jadi kan 2 depan, iyalah 3-5. Termasuk Neni, iya. 5 orang nih. Gitu. Tapi tiba-tiba pas datang ke sana emang ada pengunjung lain atau gimana? Sepertinya nggak ada sih. Oke, itu datangnya siang, sore, malam? Sore, 4:30 gitu. Soalnya kita habis dari pantai. Jadi kan mau pulang, yaudah singgah dulu ke situ gitu. Memang ada rencana dari awal mau ke situ atau tiba-tiba terbesit ke situ yuk kan lewat gitu? Tuh sayang nih ke situ yuk gitu. Sebelumnya udah pernah datang? Saya udah pernah karena saya emang dari kecil di Batam. Udah berapa kali datang ke Kampung Vietnam? Maksudnya sebelum kejadian itu sudah berapa? Udah sering banget. Lebih dari 3 kali lah berarti ya. Lebih. Makanya biasanya itu tahu. Biasanya itu paling ada monyet-monyet, sepi lah paling enggak. Kalau hari Minggu aja sih rame. Orang-orang luar kan. Nah, tapi itu masalahnya bukan hari Minggu. Dan agak sore. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ada pernah ngalamin juga atau nggak pernah? Nggak pernah. Tahan dulu, sahabat Kepri. Kita akan mendengar kisah selengkapnya. Tapi sebelum kalian mendengarnya, jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share, dan juga komen yang kita tunggu. Lanjut Mbak Neni. Iya. Cerita selengkapnya. Bisa nggak dari benar-benar dari awal kita tarik lagi? Iya, mulai dari terakhir itu posisinya di mana? Terus tiba-tiba kok bisa kepikiran mau ke situ? Dan silakan mengalir. Jadi ini ya dijawab ya. Jadi itu waktu itu, jadi kan
sama keluarga tuh liburan, jalan. Jadi ada bawa keluarga dari Medan waktu itu. Jadi tuh yaudah jalan kita ke pantai. Itu memang sekitar jam 4 lewat. Nah kan mau pulang nih ke rumah, lewatlah ke kampung Vietnam. Terus kakak saya nyetir, yaudah kita singgah yuk ke sini, sayang loh kalau udah nyampe Barela nggak ke sini. Jadi ini kayak tempat sejarah. Oh sejarah, terus sejarah apa gitu kan, kata saudara saya, iya ini dulu tempatnya penampungan orang Vietnam gitu. Nah masuklah ke, kan merinding nih. Masuklah ke gerbang security pertama, security kan. Gelap, biasa aja mbak, maksudnya tuh udah jam 4 agak mau jam 4:30 gitu kan, tapi biasa aja ada security, bapak-bapak itu duduk di depan biasa kan gitu. Udah masuk. Nah, tiba lewat ada bacaan human apa itu kampung Vietnam gitu kan. Humanity Stay tuh. Jadi kan gitu, masuk itu kuburan massal. Terus kayak ada rumah-rumah panggung. Nah, itu rame. Dan kita tuh beneran nggak kepikiran. Jadi tuh beneran kayak ke bawah aja gitu. Jadi di situ tuh ibu-ibu lagi nyuapin anak, lari-lari ngejar-ngejar anak gitu. Nah, sampai ada ayam lagi di situ. Ada yang bakar sampah, nyapu halaman, dan benar-benar real lari-lari gitu. Nah kita tuh nggak ngeh kalau biasa aja, jadi nggak ngeh kalau itu tuh aneh gitu. Jalan sampai ke penjara-penjara, ada penjara kan situ, rumah sakit itu Humanity Stay tuh. Sampai ke situ, terus itu masih itu lalu lalang lah gitu, lalu lalang. Nah muter-muter dong seperti biasa, foto-foto gitu kan. Tapi memang orang-orang itu tuh nggak ngomong gitu, dia cuma berbicara kayak sesama dia, kayak dia di situ emang rame tuh, kayak ada geng-geng gitu, ada ibu-ibu kayak saling rumpi gitu. Tapi kita emang nggak jelas mereka ngomong apa gitu, nggak jelas. Mungkin karena kita dalam mobil kali ya. Padahal kita ada turun tuh yang ada kan ada pohon-pohon, ada museum, ada sempat foto di situ, di dalam itu kan baca-baca gitu. Rame. Terus kita itu ke bawah aja, nggak sadar gitu. Kayak bener-bener kita tuh kayak bertamasya gitu. Nah terus itu tiba deket gereja itu kan ada jembatan tuh. Terus tuh saya tuh sama kakak saya nih, yang lainnya nunggu di mobil. Kebelet pipis dong gitu. Yuk kita ke toilet yuk. Di mana nih ada toilet? Rupanya di samping gereja tuh ada toilet. Nah di situ itu ada bapak-bapak nggak terlalu tua sih, tinggi, kulitnya tuh coklat gitu, tapi cipit matanya, nyuci di sumur. Jarak itu cuma kayak berapa jengkal gitu. Saya lewat sama kakak saya, sempet ngomong permisi pak gitu. Dia tuh cuma noleh gitu doang, tapi dia nggak senyum, nggak apa-apa, emang dia ngelihat ke kita gitu. Permisi pak, jalan aja. Terus kita sampai candain gitu, ih sombong banget sih bapak ini gitu kan. Jadi jalan, udah balik dari toilet itu ada lagi, memang masih ada bapak ini nyuci gitu. Masih kita tegur, mari pak, tetep nggak ada ekspresi, cuman melirik doang gitu. Nah masuk dong kita ke mobil, kita ngomong, aku sombong banget ditegur kayak gitu kan. Masih bercanda, nanti istrinya itu kali marah kali ditegur gitu. Kita jalan lagi, muter-muter nih, udah itu belum maghrib, dan kita tuh cuma sebentar, nggak sampai maghrib. Muter-muter jam 5, hampir jam 5:30, sampai ke atas yang kelenteng, ada yang perahu itu mbak. Dan situ masih ada tuh kayak muda-mudi, cewek-cewek, cowok gitu kan, duduk di atas perahu itu. Tapi emang cipit-cipit gitu. Ya kita kirain orang ini kan, tamu juga kan gitu. Nah foto-foto di situ. Nah biasanya tuh yang kakak saya tuh kan memang orang sini nih, sama kayak saya nih, udah sering kali ke situ. Dan ini kita tuh mau keluar nih, udah selesai jalan jam 5, hampir 5:30. Itu cuma setengah jaman gitu deh di dalam tuh, setengah jam, 1 jam. 5:30 tuh kita mau keluar, nggak bisa, benar-benar nggak bisa mbak. Jadi muter-muter, yang kakek-kakek security itu nggak kelihatan gitu. Biasanya kan ada palang tuh di depan tuh kan,
nggak kelihatan sama sekali. Muter sampai berapa kali, 5 atau 6 kali sampai muter. Nah, yang saya bawa ini kan kakaknya mama saya itu udah agak tua gitu kan. Nah terakhir dia tuh udah stop gitu sebentar katanya. Terus dia tuh diem gitu kan, tutup mata. Terus dia kayak berdoa gitu Mbak. Kami udah horor dong di mobil nih, apa nih gitu kan. Dia doa gitu, salawat gitu kan. Yaudah yuk jalan gitu. Jam 6, udah hampir jam 6. Jalan keluar dong kami, baru keluar. Terus itu ke bapak security. Terus kami bilang, Pak tadi di dalam rame loh. Enggak kok, nggak ada siapa-siapa. Ini udah maghrib, mana ada orang, mana ada yang datang ke sini gitu kan. Apalagi kalau hari Minggu katanya tuh. Iya, ada masyarakat gitu. Oh gitu ya. Bapak itu kayak speechless, kayak heran tapi heran santai gitu loh. Kayak gitu, tapi ekspresi mukanya nutupin ke kita gitu. Nah, udah keluarlah dari Wah, saya tuh belum cerita Mbak. Jadi pas keluar ke jalan besar itu dia baru cerita. Dia bilang, Tahu nggak sih, dari tadi itu bukan manusia. kaget dong kita. Jadi serius bukan manusia? Iya itu bukan manusia. Yang anak-anak semuanya itu juga bukan manusia. Bukan. Jadi itu kampung. Kalau nggak percaya kita balik lagi, pasti kosong katanya. Gak ada yang berani kan. Nah karena dia bilang bukan manusia, jadi kita teringat dong sosok bapak yang tadi itu. Setelah di flashback diinget-inget, oh iya ya. Jadi saya tanya, itu tuh orang apa di situ? Orang Vietnam. Nah jadi tuh orang Vietnam itu jadi teringat tuh muka bapak itu memang cipit, kulitnya hitam, cepak-cepak gitulah, tinggi gitu, cepak-cepak, cipit tinggi. Jadi teringat gitu. Dan ya udah takut lah. Jadi gimana ya? Jadi kayak asli percaya nggak percaya gitu. Percaya nggak percaya gitu kalau abis ngalamin itu, karena emang seumur hidup nih baru kali itu. Dan real itu yang sama bapak-bapak itu tuh kayak jarak kita gini nih, kurang dekat lagi, masih saya giniin mukanya Mbak. Kebayang dulu saya tuh langsung mikir, kebayang kalau pas kayak gini tadi matanya merah atau melotot gitu, mati laku gitu kan. Tepok, aduh gimana gitu. Karena tadi emang agak bercanda. Saya sama kakak saya tuh juga bercanda, ih sombong sih bapak ini gitu kan. Jadi karena dibilang itu bukan manusia, jadi tuh ngebayangin gimana nih kalau seandainya tadi kayak gitu. Dan itu real banget. Dan selesai kita dari Barelang itu maghrib, dan itulah wak saya bilang Besok-besok kalau kesini tuh jangan jam 4 ke atas. katanya gitu. Pokoknya kalau udah mau maghrib aja jam 4 ke atas tuh jangan masuk ke dalam. Kita bilang emang kami nggak pernah sih ke situ jam segitu, biasanya siang. Tapi kan tadi itu kena lewat gitu kan. Ya udahlah mampir. Dan mungkin kita lasak kali ya di situ. Jadi dari awal tuh mungkin udah bising. Biasalah orang Medan kan. Terus bising gitu, lasak. Nah mungkin itu kali ya keluar mereka emang menampakkan kali ya. Jadi emang ngasih peringatan aja kayak gitu. Oke, sahabat Kepri, sebelum kita lanjut lagi, karena ada beberapa pertanyaan yang mau saya lemparkan ini. Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Sahabat Kepri, kalau belum subscribe dulu channel kita. Sebelum kita lanjut, follow Instagram kita, kirim kisah kalian atau kalian mau join seperti Neni di sini sharing sama kita pengalaman kalian tentang apa saja. Baik itu tentang kultur, kemudian mitos, sejarah, budaya, dan juga misteri atau kisah horor yang kalian alami. Boleh langsung DM di Instagram Sisi Lain Kepri atau di email kita di sisilainkepri@gmail.com. Lanjut lagi Mbak Neni. Kan udah pernah ke situ beberapa kali. Setelah itu mendapatkan emang vision, dikasih lihat bener-bener bagaimana real kampung Vietnam. Atau kita kenal juga dengan Vietnam Camp.
pernah mendengar apa saja atau kisah apa saja tentang si kampung Vietnam, atau mungkin setelah itu Neni cari tahu sendiri nih sebenarnya sejarah kampung Vietnam tuh seperti apa sih, dan seperti mencari korelasi lah dengan apa yang Neni alamin dan lihat gitu. Jadi itu kan emang mungkin dulu tuh nggak peduli lah ya gitu, anak sekolah ya Mbak ya, ikut jalan-jalan doang. Iya. Nah kena ngalamin seperti ini, jadi saya tuh cari tahu. Saya suka dengar tuh cerita-cerita orang tua. Nenek saya kan juga mudanya di Batam. Nenek saya juga di Batam dari tahun berapa, pokoknya udah lama banget dari Batam. Nah jadi suka dengar cerita sejarah kampung Vietnam. Jadi tuh dulu tuh katanya itu kayak mereka itu kabur ya gitu dari negaranya, karena daripada mati atau gimana gitu kan. Jadi mereka kaburlah ke Batam, pakai perahu yang perahunya ada di situ tuh. Jadi tuh kabur ke Batam sampai akhirnya itu pada meninggalnya di Batam, di kampung itu gitu. Jadi akhirnya karena saya mengalami itu, jadi tuh saya jadi kayak adalah seminggu gitu saya nggak bisa tidur, kebayang dong saya muka bapak-bapak itu, terus itu Sampai sekarang masih kebayang. jadi terbayang. Ya Allah, sumpah loh, jadi terbayang beneran. Jadi terbayang. Iya. Jadi seperti apa ya? Karena kisahnya itu kayak mereka itu pada meninggal di situ gitu. Terus kalau sebelumnya itu kan emang saya nggak pernah ngalamin, tapi kayak pernah ada syuting juga dari TV apa gitu. Nah terus kayak nenek saya tuh bilang, biasanya tuh orang-orang situ tuh yang kan ada tuh di sebelah Vietnam itu ada kayak perkampungan juga orang-orang Barelang gitu loh, Mbak Galang gitu kan. Itu memang sering dengar suara nangis, kayak menderita gitulah mereka di situ, nangis. Pokoknya kalau malam tuh rame gitu, ada yang nangis, ada yang kayak berkampungan gitu. Dan jadinya tuh merasa ternyata bener nih yang tadi kita alamin gitu. Mungkin pas saat itu mereka lagi muncul kali ya. Itu emang kasihan banget karena dengar kisah sejarahnya itu sampai meninggal, sampai ada yang diperkosa terus dijadikan patung kan di situ untuk menghormatin. Nah sempat sih kita ke situ foto. Jadi sahabat Kepri, mungkin yang belum pernah mengetahui sejarah Vietnam Camp ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di pembukaan tadi, di opening, bahwa ada beberapa orang pengungsi Vietnam yang memang melarikan diri, kabur gitu dari negaranya Vietnam karena waktu itu memang zaman peperangan. Kita tahu sendirilah bagaimana situasi peperangan zaman dulu, apalagi yang notabene benar-benar masih terjadi ketika masa-masa Perang Dunia Kedua. Itu memang peperangan yang sangat brutal. Di situ terjadi penjarahan, di situ terjadi pemerkosaan, kemudian pembunuhan yang tidak manusiawi lah, hal-hal yang tidak manusiawi terjadi, sehingga memang bisa kita katakan bahwa ya wajar-wajar saja lazim kalau banyak orang yang merasa akhirnya under pressure, tertekan, hopeless, dan kalau bisa kabur gitu kan. Nah masalahnya adalah ketika mereka memutuskan untuk kabur dari Vietnam, mereka itu menyeberangi Laut Cina Selatan dari Vietnam, mau perjalanan mereka hingga sampai ke Galang ya, Pulau Galang, itu pakai perahu kayu yang masih bisa kita lihat. Jadi perahu-perahu, iya betul. Perahu-perahu ini tadinya sebelumnya sudah pernah ditenggelamkan sebagai bentuk protes dari pengungsi Vietnam pada saat itu ya, pada masa itu ke pemerintah Indonesia, karena mereka tidak mau dipulangkan ke negaranya. Karena kan setelah perang gitu kan, karena setelah perang berakhir, saat itu pemerintah Indonesia punya kebijakan untuk memulangkan para pengungsi ini dari Pulau Galang ke negaranya karena mereka tidak mau. Akhirnya mereka menenggelamkan
kapal tersebut. Tetapi setelah pengungsi ini semuanya meninggal dan memang semua kondisinya semua pengungsi itu memang dikubur di situ. Ada kuburannya berarti kan ya? Ada rame banget ya. Dan ada foto, ada sih yang Ya, foto-fotonya. di situ memang ada foto seperti in memoriam. Jadi memoriam untuk mengenang para pengungsi Vietnam yang ada waktu di itu, kampung yang Vietnam datang. itu, yang datang di situ dan tinggal di situ. Bukan itu saja. Jadi apa ya yang bikin dari tadi tuh saya ngerasain seseknya luar biasa. Mungkin ini ada kaitannya sama karena kan waktu mereka menyeberangi lautan itu menggunakan kapal, ada beberapa kapal. Satu kapal itu harusnya cuma muat mungkin untuk 40 orangan. Tetapi di situ bisa sampai 100 bahkan lebih gitu. Jadi bayangin itu semua manusia tuh yang kayak pasti duduknya nggak bisa yang selonjoran, nggak bisa apa kayak yang benar-benar. Dan pada zaman itu memang kapal kayu itu memang belum ada teknologi ya seperti yang sekarang gitu. Jadi akan memakan waktu yang sangat lama untuk melintasi samudra dan Laut Cina Selatan itu dari Vietnam ke Pulau Galang. Pakai angin aja kali ya. Jadi memang jaraknya jauh, pada saat itu akan makan waktu yang sangat lama dan mereka memasrahkan dirinya untuk terombang-ambing di Laut Cina Selatan dalam keadaan yang benar-benar kayak yang sempit-sempitan dan di situ kayak yang beneran kayak mereka nggak makan, bahkan banyak yang mati kelaparan. Dan dalam kondisi juga mereka kan akhirnya pertanyaannya kenapa mereka tidak masuk ke daerah lain di Pulau Batam? Bener-bener mereka tuh dikurung Di Galang itu ya. di Vietnam Camp ini di Galang karena saat itu pemerintah Indonesia tentu punya kebijakan untuk melindungi rakyat. Kenapa? Karena dari wabah penyakit yang mereka bawa. Jadi ketika mereka datang itu memang dari peperangan di Vietnam itu ada wabah penyakit namanya Vietnam Rose. Vietnam Rose itu adalah sejenis penyakit kelamin ya. Penyakit kelamin. Jadi untuk dan menular ya. Menular. Jadi untuk melindungi maka mereka Beneran dikurung di situ gitu. Dan karena wabah penyakit ini juga lah akhirnya mereka juga satu persatu akhirnya meninggal. Dan apa yang Mbak lihat itu memang betul bukan manusia. Jadi karena kan manusia itu kalau meninggal itu pasti masih ada korin yang tertinggal, ya kan? Apalagi masalahnya mereka itu benar-benar menderita ya. Kalau terlalu banyak penderitaan, terus kesedihan, apalagi kalau kita bicara tentang humanity state 2 itu adalah sosok seorang perempuan untuk mengenang seorang perempuan yang di saat dia sudah berada di kampung Vietnam, dia punya harapan harusnya untuk hidup dengan lebih tenang, tapi karena saya sendiri nggak bisa ngebayangin bagaimana perasaan mereka atau nggak antara punya harapan dan nggak punya harapan karena mereka juga sudah tahu karena mereka sakit dan apa segala macam tidak tahu apakah itu yang muncul saya nggak ngerti tapi perempuan ini akhirnya diperkosa rame-rame kan oleh sesama pengungsi. Iya jadi mungkin ya udah brutal nggak ngerti lah ya gitu. Iya, karena pikiran orang yang terkungkung kan itu kan lebih sempit kan. Iya, benar. Dan humanity state 2 ini didirikan untuk menghormati si perempuan ini gitu. Setelah itu Mbak Neni sendiri pernah balik lagi nggak? Pernah. Dan ada ngalamin kejadian? Enggak. Jadi setelah itu saya tuh jadinya jadi takut. Oke. Tapi karena kemarin itu tapi itu siang sih jam 1-an gitu lah. Ya biasa aja Mbak kayak yang sebelumnya gitu. Jadi ya ada monyet kan itu tapi itu hari Minggu. Ada orang-orang yang dari biasanya kan turis-turis ya datang ke situ kan berkunjung. Biasa aja. Dan saya tuh sempat gini, ini loh di sini loh tuh bapak itu nyuci gitu. Di sini loh ibu itu
ngasih makan anaknya gitu. Tapi karena terus saya ada sama kakak saya juga nih, saya nggak pernah kesana sama yang lain tuh, nggak pernah, tetap sama rombongan kakak saya, tapi nggak ada uak saya itu, kita iseng aja gitu main ke situ ngasih makan monyet, dan itu bawa anak, ada anak-anak gitu kan. Tapi itu emang benar-benar nggak berani turun gitu. Jadi ternyata tuh jangan sebut-sebut gitu, jadi langsung ke situ. Tapi biasa aja, tetap nggak ada apa-apa. Jadi mungkin kalau menurut Mbak Neni kenapa bisa mengalami kejadian itu, mungkin ini juga bisa jadi pelajaran untuk teman-teman traveler atau pengunjung yang mau mengunjungin, yang mau datang ke kampung Vietnam ini, ada nggak sih pesan-pesan khusus gitu? Pertama, jangan datang di atas jam 4. Jadi itu kan mau menjelang maghrib ya. Jadi kan kalau mau maghrib tuh emang hawa-hawa itu nggak bagus ya Mbak ya, ke tempat-tempat seperti itu. Jadi pertama itu jangan mau maghrib, jangan sore lah gitu. Pesannya apa lagi nih Mbak Neni selain jangan datang, kalau bisa disarankan tidak datang sore-sore setelah jam 4 janganlah gitu ya. Karena maghrib. Terus mungkin lebih menjaga omongan kali ya Mbak ya. Sama itu kan kita masuk ke rumah, istilahnya itu perkampungan tuh rumah gitu kan. Ya kita jaga sikap lah gitu, kayak kita assalamualaikum atau apa, mungkin karena kita masih muda-muda kali ya, terus kita tuh hahaha mungkin mereka nggak senang gitu. Jadi ya omongan sih lebih dijaga sama kelakuan, karena kita udah tahu tuh tempat itu bersejarah dan mistis pastinya kan. Jadi lebih sopan santun lah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sahabat Kepri. Memang kalau kita datang ke sebuah, jangankan mau bicara tentang tempat bersejarah, kita mau datang ke tempat orang, masuk ke rumah orang aja harus assalamualaikum, harus permisi sama orang, nggak boleh sembrono di tempat orang kan, seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke niat kita, dan ini juga kita sampaikan bahwa untuk mengangkat kisah ini bukan kita bermaksud untuk mengeksploitasi dan segala macam, tapi memang ini real kejadian yang dialami oleh narasumber kita, dan juga mudah-mudahan itu membawa dampak yang positif untuk teman-teman kalau berkunjung ke kampung Vietnam, untuk tidak menjadikan tempat ini sebagai bahan eksploitasi. Memang pure lurusin niatnya kalau memang mau berwisata, kalau memang mau ya mengetahui sejarah, kalau memang ada yang berniat untuk mengeksplor dan segala macam, ya mungkin dijaga aja sopan santunnya, permisi dulu dan segala macamnya, karena memang betul-betul tempat ini kalau bisa dibilang mungkin 98% itu isinya memang pengalaman yang pahit, sakit, isinya semuanya kesakitan, semuanya kepahitan, semuanya sesak, semuanya pokoknya apa ya, hidup tuh kayak udah himpitan aja isinya, udah kayak nggak ada. Memang mereka para pengungsi Vietnam ini memang betul-betul menjalani kehidupan selama di camp itu ya kayak udah pasrah aja gitu ya? Pasrah, nunggu akhir hayat aja, karena udah kayak nggak mungkin mikir punya masa depan dan segala macam gitu. Pasrah. Dan sejarah mencatat bahwa ada sekitar kurang lebih 500-an, lebih dari 500 pengungsi dari Vietnam yang akhirnya meninggal di Pulau Galang, atau tepatnya di Vietnam Camp ini, dan dikubur di situ. Jadi ya yang bisa kita ambil bahwa kita harus lebih bersyukur sih, kita hidup di zaman hari ini tidak merasakan kepahitan peperangan dan segala macamnya. Jadi paling tidak itu yang bisa menjadi bekal ketika kita memang mau datang ke sana, ya hormatilah. Iya, benar. Hormati untuk mengenang bahwa mereka juga berjuang untuk hidup seperti itu ya. Ya, bukan begitu. Terima kasih Mbak Neni. Sama-sama. Untuk teman-teman yang pernah berkunjung ke kampung Vietnam,
kalau mau sharing pengalamannya komen dong di bawah ya kan, kita tunggu nih. Jangan lupa follow Instagramnya Neni. Kalau mau nanya-nanya langsung, mana tahu ada yang mau minta Mbak Neni jadi guide kita dong. Kalau mau pergi ke Vietnam camp lagi boleh nggak gitu? Mana tahu ya, boleh-boleh aja ya kan. Tapi jangan sore. Jangan sore, langsung ada, jangan sore gitu ya. Itu juga kemudian jangan lupa dong pastinya follow Instagram kita. Kalau misalnya kalian mau join sama kita di sini sharing, boleh di DM aja langsung atau kirim emailnya di Sisi Lain Kepri. Sekali lagi kita tunggu respon, kita tunggu ajakan kolaps dari teman-teman yang lain, kita tunggu sharing pengalaman dari teman-teman sahabat Kepri. Kita tunggu semuanya dan jangan lupa share edisi kali ini, like-nya juga. Yang belum subscribe dari tadi sampai sekarang keterlaluan kalau belum subscribe. Kita tunggu subscribe-nya. Iya, harus dong. Subscribe dulu lalu nonton episode yang belum kalian tonton. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Mbak Neni ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam Sisi Lain Kepri.